Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di kelas Corporate Finance. Dan pada siang ini kita masuk ke subtopik, yaitu masuk kepada topik yaitu chapter 10, membahas mengenai making capital investment decision. Alright, ada beberapa key concept dan competencies yang diharapkan untuk Anda kuasai di perkuliahan hari ini. Pertama yaitu Anda memahami bagaimana untuk menemukan relevant cash flow terhadap investment yang akan Anda lakukan. Yang kedua, Anda memahami metode-metode yang digunakan untuk mengukur operating cash flow. Kemudian Anda memahami how to set bid price terhadap sebuah project, dan Anda memahami bagaimana untuk mengevaluasi equivalent annual cost dari sebuah project. Baik. Jadi bagaimana, apa yang dimaksud dengan relevant cash flow? Relevant cash flow merupakan cash flow yang seharusnya dimasukkan ke dalam capital budgeting analysis. Ya, adalah cash flow yang harus dimasukkan ke dalam capital budgeting analysis, karena cash flow tersebut akan hanya terjadi apabila proyeknya disetujui. Jadi kalau proyeknya setuju, maka cash flow tersebut terjadi. Maka itu disebut dengan relevant cash flow. Kalau cash flow-nya itu sudah terjadi sebelum proyek dilakukan, maka itu tidak termasuk kepada relevant cash flow. Jadi relevant cash flow adalah cash flow yang terjadi ketika proyeknya disetujui. Sebelum proyek disetujui ada biaya, ada cash flow, tidak diakui. Cash flow ini disebut juga dengan incremental cash flow. Ya. Karena dia terjadi incrementally, peningkatan. Incremental cash flow merupakan perbedaan antara firm's future cash flow di dalam proyek tersebut dan terhadap tanpa ada proyek. Jadi dengan ada proyek ada incremental cash flow. Ya, selisih antara cash flow dengan adanya proyek dan cash flow tanpa adanya proyek. Selisih tersebut disebut dengan incremental cash flow. Ada yang disebut dengan stand-alone principle yang mengallow us untuk menganalize setiap project di dalam isolation from the firm, hanya dengan focusing kepada incremental cash flow. Ya. Jadi dengan adanya incremental cash flow ini kita bisa menganalize setiap project yang kita lakukan. Ketika Anda mendapatkan sebuah proyek dan ada cash flow di sana, maka Anda harus bertanya kepada diri Anda sendiri, yaitu apakah cash flow ini
terjadi hanya jika aku mengaccept project tersebut. Jika jawabannya yes, terjadi hanya ketika kita mengaccept project tersebut, maka cash flow tersebut harus dimasukkan ke dalam analisis karena dia bersifat incremental. Ya, terjadi perubahan biaya dikarenakan adanya acceptance dari sebuah project. Bila dia jawabannya adalah no, maka cash flow tersebut tidak boleh dimasukkan ke dalam analisa karena tanpa adanya project dia tetap akan terjadi. Ada project, gak ada project, biaya itu tetap terjadi. Artinya dia tidak relevan dengan Anda. Tidak relevan dengan project Anda. Ada lu, nggak ada lu, ya kan? Nggak masalah. Berarti Anda tidak relevan. Ya. Tidak lagi memiliki relevansi terhadap kondisi. Apabila the answer-nya adalah sebagian, partially atau part of it, maka kita harus memasukkan part of it tersebut. Karena itu terjadi disebabkan oleh adanya project. So far so good? Araso? Araso yuk. Oke. Nah, cash flow yang terjadi ada beberapa tipe, common types dari cash flow. Yang pertama disebut dengan sunk cost. Sunk cost adalah biaya yang terjadi di masa lalu, ya, sebelum proyeknya terjadi. Misalkan ada biaya konsultan, biaya research and development, ya, sebelum proyek dilakukan, maka itu disebut dengan sunk cost. Cost has been accrued in the past. Itu dia tidak dimasukkan ke dalam capital budgeting analysis. Tidak dimasukkan. Karena dia terjadi sebelum terjadinya proyek. Yang kemudian adalah opportunity cost, yaitu cost of loss options. Jadi kalau misalkan Anda memiliki aset rumah, kemudian kalau rumahnya dijual, maka Anda harus nginep di hotel, ya. Apabila, jadi opportunity cost, biaya yang terjadi apabila Anda kehilangan sesuatu. Jadi ada cost, namun cost-nya itu belum terjadi. Cost does not occur yet. Maka ini dimasukkan ke dalam cash flow karena biayanya belum terjadi. Dan jika Anda mengambil project, maka Anda mengambil project tersebut, maka project, misalkan Anda mengambil project A, maka Anda terpaksa melepaskan project B. Nah, ini disebut dengan opportunity cost. Anda nggak bisa mengambil project B karena Anda punya scarcity of capital, hanya bisa mengambil project A. Artinya ada potensial loss karena Anda tidak melakukan project B. Itu masuk ke dalam capital budgeting. Kemudian ada cash flow yang bersifat side effect. Dia disebut dengan positive side effect apabila cash flow tersebut memberikan benefit kepada other projects. Dan disebut dengan negative side effects apabila cost tersebut itu memberikan cost kepada other project. Cash flow tersebut memberikan cost kepada other projects. Atau disebut juga dengan erosion. Artinya erosion adalah cash flow dari new project yang that come at the expense of the existing project. Jadi biayanya berasal dari existing project. Padahal itu untuk new project. Itu disebut dengan negative
negative side effects atau erosion. Kemudian changes di dalam networking capital. Networking capital itu kita akan get back the amount in the end of the project, cash inflows. Kita akan mendapatkan kembali networking capital. Maka masuk ke dalam capital budgeting karena dia terjadi sesudah project di accept. Kemudian financing cost, biaya interest. Nah, ini tidak masuk ke dalam capital budgeting. Tax. Nah, segala biaya banyak terkait dengan after tax. Maka ini masuk ke dalam capital budgeting. So, ini adalah beberapa common type dari cash flow. So far so good, Araso. Any questions? Kapish? Oke. Kita ambil contoh. Nelson Manufacturing. Dia memiliki manufacturing facility yang saat ini masih idle. Masih banyak kapasitinya belum terpakai. The facility is located di sebuah tanah yang seharga 150.000 US dollar. Ya, jadi lahan itu 159.000 US dan facility di dalamnya kira-kira dibutuhkan dana 1.450.000 dolar. Saat ini book value dari lahan dan facility adalah 159.000 dan 458.000. Jadi udah terjadi depresiasi terhadap facility tersebut. Perusahaan sekarang memiliki hutang, ya, terkait dengan lahan maupun facility, dan perusahaan mendapatkan penawaran seharga 1.500 dolar, 1.500.000 dolar untuk land dan facility-nya last week. The firm's management reject this bid, even though they were told that it is a reasonable offer. If the firm want to consider using this land and facility in a new project, what cost, if any, should I include in the project analysis? Karena dia mendapatkan bid seharga 1.500.000, sedangkan firm itu consider untuk menggunakan land and facility in a new project, maka ini masuk ke dalam cost yang mana? Ada yang bisa jawab? Apakah sunk cost, opportunity cost, size effect, changes in network capital, atau yang mana? Dia mendapatkan bid 1.500.000. Ini masuk ke mana? Sunk cost atau opportunity cost? Ada yang bisa jawab? Opportunity cost, Pak. Good, Billy. Dia termasuk ke dalam opportunity cost. Jadi ada bid yang menawari, tapi ditolak karena dia ingin menggunakan land dan facility-nya in a new project. Maka relevant cost adalah 1.500.000. Dia masuk ke dalam relevant cost. Dalam kondisi tipe adalah opportunity cost. Untuk dia melanjutkan project terbarunya tersebut. Baik. Jadi itu adalah contoh cash flow. Nah, di chapter 2 dan 3 kita udah membahas mengenai financial statement. Dan kita juga sudah membahas sedikit mengenai pro forma financial statement. Nah, di dalam investment decision
kita menggunakan pro forma financial statement untuk memproyeksikan kepada future years of operation. Ya. Pro forma financial statement kita bertujuan untuk memproyeksikan terhadap future years operation. Di mana kita perlu untuk mengconvert accounting information ini kepada cash flow analysis. Jadi project cash flow. Cash flow dari sebuah project adalah project operating cash flow dikurangi project change in network capital atau net working capital, ini adalah operating cash flow, dikurangi net working capital, dikurangi project capital spending. Di mana operating cash flow adalah earning before interest and taxes ditambah depresiasi. Kita ingat cash flow kemarin kita bahas bahwasanya depresiasi itu dia menambah kepada cash flow dan dikurangi tax. Sehingga dia sama dengan earning before interest and taxes dikali 1 dikurangin tax ditambah depresiasi dan amortisasi. Ya, untuk menghitung project cash flow. Kita ambil contoh sebuah project yaitu water repellent project. Jadi penjualannya itu diperkirakan project ini begitu dia running, dia akan diprediksi dia estimated salesnya dia akan menjual 40.000 botol atau galon cans per tahun ya. Dimana harga per botol atau per kaleng adalah $5. Biaya per kaleng, cost of goods sold-nya $3,5. Estimated life dari proyek tersebut adalah 3 tahun. Fixed cost $11.000 per tahun, buat air, listrik, segala macam. Equipment cost, initial equipment cost $60.000. Depresiasi terjadi secara straight line 3 tahun 100%. Investasi di net working capital adalah 15.000. Corporate tax 34%. Dan cost of capital 18%. Jadi diketahui seperti ini ya. Diketahui. Oke. Jadi kita pengen tahu kira-kira project ini accepted atau tidak accepted. Proyek ini disetujui atau ditolak. Jadi kita bangunlah disebut dengan pro forma income statement. Tahun pertama dan tahun ketiga. Karena dia rencananya estimated life-nya dia kan 3 tahun ya. Estimated life-nya dia 3 tahun. Kita bangun pro forma income statement. Di mana sales adalah, jadi di dalam income statement paling atas apa? Sales. Ya, kemudian cost, gross profit, cost, depresiasi, earning before interest and taxes, tax, net income. Dia akan menjual 40.000 unit per tahun, seharga $5. Maka diperoleh sales sebesar 200.000. 40.000 unit dikali $5. 200.000 per tahun. Ini year 1. Variable cost $3,5. Berarti $3,5 dikali 40.000 dapat $140.000. Sehingga gross profit adalah 60.000.
Fixed cost mau berapapun bisnis tapi biaya air listrik tetap 11.000. Fixed cost ada biaya 11.000. Dan depresiasi barang initial equipment, kita investasi ke barangnya itu sebesar 60.000 dan depresiasi selama 3 tahun. Dalam 3 tahun nilai salvage value-nya sebesar 0% ya. Jadi depresiasi setiap tahun dia terjadi 20.000 dolar terdepresiasi mesinnya. Sehingga earnings before interest and taxes adalah 60 dikurangin 11 dikurangin 20 sama dengan 29.000. Pajak sebesar 34% dari nilai 29.000. Dapat pajak 9.860, maka net income adalah 19.140. Maka kita sudah dapat menemukan net income untuk tahun pertama. Di mana kemudian dari sini akan kita dapat operating cash flow. Operating cash flow adalah earning before interest and taxes ditambah depresiasi dikurangin tax sama dengan 39.140. Ini adalah operating cash flow. Sehingga kita bisa melihat berapa project capital requirements. Di tahun 0 kita melakukan investasi untuk net working capital sebesar 15.000. Net fixed asset 60.000. Total 75.000. Nah, net working capital kita itu net fixed asset terjadi depresiasi setiap tahun. Ya, 3 tahun berturut-turut terdepresiasi menjadi 0. 40.000, 20.000, dan 0. Sementara net working capital itu dia berputar terus. Artinya stays there. Jadi dia stay 15.000, 15.000, dan 15.000. Sehingga total menjadi tahun pertama ada cash, ada total accounting value sebesar 75.000, tahun ke-1 55.000, tahun kedua 35.000, tahun ketiga 15.000. Accounting value, bukan market value ya, untuk investmentnya. Kemudian dari sana kita bangun projected cash flow. Jadi operating cash flow, operational cash flow di tahun pertama 2 dan 3 dia tetap nilainya 39.140. Ya. 39.140 di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Di tahun 0 itu kita ada biaya change in net working capital dan untuk kita beli mesin 60.000. Di mana net working capital akan dikembalikan di tahun akhir sebesar 15.000. Sehingga cash flow from the project adalah di tahun 0 awal adalah minus 75.000, di tahun pertama plus 39, tahun kedua 39, tahun ketiga 54.140. Ya. Jadi kalau kita lihat secara water repellent project ini, kita bisa melihat dari net income-nya dia.
selama 3 tahun berturut-turut stabil di 19.140 dan cash flow-nya 3940. Jadi 20 ditambah 1940 menjadi 39.140. Changes in the net working capital $15.000. Net capital spending untuk beli mesin $60.000. Dan di akhir tahun ketiga net working capital dia kembali lagi 15.000. Sehingga didapatkan cash flow from asset sebesar minus 75, uang keluar, 39 uang masuk, cash inflow, dan cash inflow. Dengan nilai rate of return yang digunakan yaitu 18%, cost of capital, maka didapatkan nilai dari net present value sama dengan minus 75 ditambah 39 per 1.18 pangkat 1 ditambah 39 per 1.18 pangkat 2 ditambah 54 per 1.18 pangkat 3. Didapatkan net present value sebesar 19.230.51. Artinya dia udah plus. Net present value-nya sudah plus. Di mana dia setara dengan internal rate of return sebesar 32,60. Yang mana dia lebih besar daripada 18% cost of capitalnya. Ya. Jadi oleh karena itu maka project ini kita anggap apa? Accept atau reject? Project ini kita accept atau reject? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Accept, Pak. Bagaimana? Bagaimana? Accept. Good. Kenapa dia ada accept, Billy? Karena kan cash flow-nya positif. Yes, cash flow-nya positif. Ya. Terhadap cash inflow-nya lebih besar daripada cash outflow, ya. Good. Itu adalah bagaimana kita melakukan pro forma statements dan cash flow from asset. Bagaimana kita melakukan pembuatan pro forma income statements dalam menggunakan cash flow-nya untuk melihat cash flow from asset untuk menentukan apakah water repellent project ini oke, disetujui atau ditolak untuk dikerjakan. Karena dia memiliki net present value positif 19.230, maka project ini accept. Nah, berikut more in the net working capital. Mengapa kita harus consider changes di dalam net working capital? Ya. Ketentuan di GAAP itu requires that sales recorded on the income statement when made, not when cash is received. Ya. Kemudian cost of goods sold, ketika terjadi corresponding sales, kita mencatat cost of goods sold ketika terjadi corresponding sales. Ya. Jadi sudah keluar invoice itu udah dicatat. Tidak menunggu apakah sudah dibayar atau belum, tetapi sudah dicatatkan di dalam pembukuan kita. Kemudian kita harus membeli inventory untuk mensupport kepada sales. Ya, walaupun kita belum mempunyai cash.
maka kita perlu memikirkan net working capital, peningkatan net working capital. Karena kita butuh inventory. Ya. Namun walaupun kita belum collect cash, maka kita memerlukan penambahan net working capital. Kemudian depresiasi. Ya. Depresiasi merupakan capital budgeting, digunakan di dalam capital budgeting untuk keperluan tax purpose. Ya. Jadi apa gunanya depresiasi adalah untuk mengurangi tax. Karena nilai benda itu dia mengalami salvage value, mengalami straight line method untuk depresiasinya. Jadi ada salvage value dari sebuah barang yang kita miliki. Nilainya turun terus tiap tahun. Ya. Gunanya agar kita bisa membayar pajak yang lebih murah. Karena earning before interest and taxes itu mengadopsi penurunan harga barang berdasarkan depresiasi. Kemudian dalam mengukur depresiasi ada dua metode. Yang pertama adalah menggunakan straight line depreciation, di mana jumlah initial cost dikurangi nilai salvage value dibagi dengan number of years. Misalkan Anda beli mobil 1 miliar, usia mobil 10 tahun, maka Anda mengalami depresiasi sebesar 100 juta per tahun. Sehingga nilai akhir salvage value-nya dia 0. Itu disebut dengan straight line depreciation. Metode kedua adalah MACRS, atau disebut juga Modified Accelerated Cost Recovery System. MACRS dia mengklasifikasikan aset untuk kepentingan pajak. Jadi aset itu diklasifikasi lagi untuk kepentingan pajak. Multiple percentage given in the table by the initial cost. Jadi ada multiple percentage, nggak cuma 10%, 20%, tapi ada bermacam-macam multiply percentage berdasarkan klasisnya dia. Di mana depresiasi itu menuju angka 0 salvage value, nilai akhir 0. Ya. Jadi di dalam Modified Accelerated Cost Recovery System atau MACRS, depresiasi dibagi kepada 3 tahun. Ada 3 kelompok tahun, yaitu kelompok dengan 3 tahun, 5 tahun, dan 7 tahun untuk depresiasi sampai nolnya. 3 tahun, contohnya adalah equipment yang digunakan di research. 5 tahun, otomotif dan komputer. 7 tahun, most industrial equipment. Ya, berdasarkan property class-nya. 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun. Kemudian berapakah depresiasinya dia berdasarkan property class? Untuk yang 3 tahun itu dihitung depresiasinya selama 4 tahun. Yaitu 33, 44,45, 14,81 dan 7,1. Total 100%. Anda boleh hitung. Kalau yang 5 tahun dihitung depresiasinya selama 6 tahun. Tahun pertama 20%, tahun kedua 32%, tahun ketiga 19,2, 15,2, terakhir tahun ke-6 5,76. Total 100%. Kalau yang asetnya dia memiliki waktu 7 tahun, maka dihitung dari 8 tahun. Untuk properti kelas 7 tahun, per tahunnya depresiasi 14, 24, 17, 12, 8, 8, 8, 4. Total 100%. Nah,
ini yang disebut dengan modified accelerated cost recovery system dengan depreciation allowance. Jadi dia tidak straight line. Kalau straight line kan dia 25, 25, 25, 25. Ini enggak. Dia menggunakan modified accelerated cost recovery system, MACRS. Contoh. Anda membeli komputer seharga 24.000. Berapakah depresiasi setiap tahun? Dan apa yang menjadi beginning dan ending book value setiap tahun? Jadi big book value ada 24. Komputer kita 24. Kalau komputer itu berapa tahun? Komputer berapa tahun depresiasinya? Ada yang tahu? Komputer itu berapa tahun depresiasinya? Ada yang bisa jawab? Andira, komputer berapa tahun depresiasinya? Suara saya terdengar? Apa saya mute ya? 5 tahun, Pak. Berapa tahun, Billy? 5 tahun. Betul sekali. Jadi, komputer itu dia 5 tahun. Jadi, nah, di dalam 5 tahun itu depresiasinya per tahun berapa? 20, 32, 19. Jadi kita lihat di sini 20%, kemudian 32, 19. 32%, 19%, terus 11, 11, 5. 11%, 11%, 5%. Nilai ini terhadap nilai salvage value, terhadap nilainya yang 24.000 ya. Bukan terhadap nilai beginning book value. Jadi 20% dikalikan 24.000 sama dengan 4.800 sehingga ending book value 19.200. Dia pindah ke sini, beginningnya 19.200 dikurangin 30% dikali 24. Jadi semua kembali ke angka awal ya, 24. Depresiasi 7680, ending book value 11.520. Dan seterusnya sampai di tahun ke-6 dia ending book value-nya dia 0. Jadi ini adalah metode yang menggunakan metodenya Mars, Modified Accelerated Cost Recovery System. Any questions terkait hal ini? Araso? Kapish? Wakaru? Kholas? Gak ada yang jawab nih. Masih bingung ya? Siapa yang bingung? Araso? Saya, Pak. Ya, Putu silakan. Ada yang ditanyakan, Putu? Dari tadi yang 5 tahunnya itu kok bisa itu dimasukin ke 5 tahun di sini Pak gitu? Karena dia kategorinya apa? Komputer. Komputer masuk di yang mana? Lima tahun itu, Pak. Iya. 5 tahun kan komputer kan? Jadi maka 5 tahun komposisinya berapa? Dia diambil 6 tahun kan? Kalau 5 tahun dia 6. Ini dia angkanya. Pindahin ke sana. 20, 32, 19, 11, 11, 5. Inilah ketentuan depresiasinya berdasarkan Modified Accelerated Cost Recovery System. Menjawab Putu? Menjawab Pak. Oke, good. Berikut ada perbedaan antara book value terhadap market value.
Book value itu merupakan accounting book. Dan market value merupakan sales in the market. Berapa penjualan di pasar ya, di market. Kemudian salvage value. Salvage value adalah asset value in the end of the project. Sekarang ketika Anda project berakhir, berapa nilai aset? Itu disebut dengan salvage value yang sudah dikurangi terhadap depresiasi. Disebut dengan salvage value. Misalkan ada mobil dari kantor, depresiasi mobil 5 tahun. 5 tahun maka nilainya 0. Ya. Maka kalau dia 3 tahun masih ada salvage value di situ. Kalau dia 4 tahun masih ada salvage value 1 tahun. Itu disebut dengan salvage value. Jika salvage value itu jika salvage value dia berbeda dengan book value, maka akan terdapat tax effect. Ya. If salvage value is different from the book value, maka akan ada tax. Akan terkena dampak kepada pajak. Jadi, kalau misalkan pajaknya, nilai salvage-nya adalah 1 juta salvage value. Ternyata dia harga book value-nya atau harga marketnya masih di 2 juta. Maka ketika Anda menjual dia seharga 2 juta di harga market, maka yang 1 jutanya Anda kena pajak. 1 jutanya kena pajak. Jadi selisih antara harga market dengan harga book value, maka akan terdapat tax effect di dalam salvage value tersebut. Ya. Book value adalah initial cost dikurangi accumulated depreciation. Harga mobil Pajero Sport berapa sekarang? 600 juta. Usia misalkan 5 tahun. Depresiasi 5 tahun. Per tahunnya terdepresiasi 120 juta. Anda ketika jual harganya harusnya 0 kan? Di 5 tahun, dan kemudian Anda jual setelah 5 tahun harganya 300 juta. Maka akan ada tax after tax salvage, di mana nilai salvage-nya ya, sekitar 300 juta, dikurangin tax-nya 34%, dikalikan nilai salvage-nya adalah 300, dikurangi book value-nya 0. Atau book value-nya dia dianggap misalkan 100 juta. Maka akan ada biaya yang kena tax sebesar 200 juta kena tax. Itu dikali dapat tax 34%. Ya. Maka itulah yang menjadi nilai dari after tax salvage adalah 300 juta dikurangin berapa nilai salvage dikurangi dengan book value dikalikan dengan taxnya sebesar 34%. Jadi dikurangilah setelah harga after tax, maka nilainya jadi berkurang. Karena kita harus bayar pajak ya kepada pemerintah. Karena nilai sisanya dia lebih tinggi daripada book value. Contoh. Tadi dia depresiasi 6 tahun ya. Terjadi depresiasi untuk aset yang 5 tahun. Di mana ini adalah beginning book value, depresiasinya sampai dengan 0 di tahun ke-6.
Kalau barang itu Anda jual, mesin atau machinery itu dijual di akhir tahun kelima seharga $3.000, sementara di tahun kelima harganya salvage value-nya adalah 691 di tahun kelima, maka net salvage cash flow sama dengan 3.000, ya. Kan Anda jual di 3.000 dikurangi 0,34 dikali 3.000 dikurangin 691,20 sama dengan 3.000 dikurangin 784,99 sama dengan net salvage cash flow adalah 2.215. Jadi Anda terkena pajak di situ, terkena tax sebesar 34% terhadap selisih antara salvage value dan book value. Kalau Anda jual di tahun kedua sebesar $4.000, maka Anda mendapatkan $4.000 dikurangin 0,34 dikali 4.000 dikurangin 5760. Artinya minus ketemu minus jadi plus. Artinya Anda harus menambah bayar sebesar, Anda menjualnya dia sebesar 4598,40. Jadi kalau dia ada selisih antara book value dan salvage value, maka dia akan mendapatkan tax dari penjualan tersebut sebesar selisih, dikurangin sebesar selisih dari salvage value tersebut dikurangin nilai book value-nya terhadap besarnya pajak sebesar 34% untuk corporate tax. So far so good? Araso? Araso yo. Good, putu. Dahsyat. So, maka nanti dari sana Anda bisa melihat apakah Anda akan accept atau reject terhadap project tersebut. Nah, jadi secara umum, apabila salvage value is different from the book value, then there is tax effect. Book value sama dengan initial cost dikurangin accumulated depreciation, dan after tax salvage sama dengan salvage dikurangi pajak dari salvage dikurangi book value. Contoh berikutnya. Depresiasi dan after tax salvage. Anda membeli equipment seharga $100.000 dengan harga $10.000, di mana Anda harus deliver dan install. Nah, kan barangnya ini adalah mesin stamping mobil gitu ya. Mesin stamping, jeblek untuk bikin mobil. Nah, Anda beli equipmentnya 100.000 dengan 110.000-nya untuk instalasi. Based on past performance, you believe that you can sell the equipment untuk sebesar $17.000 ketika Anda sudah done with it setelah 6 tahun. 6 tahun umurnya kemudian Anda mau lepaskan, Anda mau jual, mau ganti baru, itu harganya sekitar 17.000. Dengan company marginal tax rate adalah 40%, corporate tax-nya 40%. What is the depreciation expense each year? Dan berapakah after tax salvage in the year 6 for each of the following situation? Jadi, kalau kita menggunakan straight line methods, depresiasi sama dengan 110.000, kan tadi harga barang 100 ditambah 10.000 instalasi kan? Dikurangi 17.000, 17 itu apa? Oh, kita jual 17.000 dibagi 6 tahun. Maka depresiasi adalah sebesar 15.500
setiap tahun selama 6 tahun. Book value di dalam 6 tahun adalah 110 dikurangi 6 kali 15 sama dengan 17.000. Jadi 17.000 itu adalah book value. Bangkai mesinnya itu harganya $17.000. After tax, salvage-nya adalah 17 dikurangin 40% dikali 17 dikurangi 17. Sama dengan 17.000. Jadi dia book value-nya cuma 17.000 ya. Jadi after tax salvage ya dia tetap 17.000. Ini apabila kita menggunakan straight line methods. Bagaimana kalau kita menggunakan modified annual, tadi apa namanya saya lupa lagi. Modified accelerated cost recovery system. Bagaimana kalau kita menggunakan MAC-RS? Maka kalau kita lihat barangnya itu, di mana dia equipment itu kita anggap dia itu dia berapa tahun sih tadi? 6 tahun ya. 6 tahun. Kalau kita bicara dia 6 tahun, sebentar. Oh, kalau kita menggunakan barangnya itu dia 3 years, menggunakan 3 years modified accelerated cost recovery system, kalau kita menggunakan 3 years, maka kita depresiasi selama 4 tahun dengan cost 33%, 44%, 14%, dan 7%. Ingat, 33, 44, 14, 7%. 33, 44, 14, 7%. Maka depresiasinya adalah 0,33 dikali 110 dapat 36, 48, 16, dan 8151. Ini depresiasi per tahunnya. Book value di tahun ke-6 adalah 110 dikurangi 36 dikurangi 48 dikurangi 16 dikurangi 801 sama dengan 0. Ya. Dan after tax salvage sama dengan 17 dikurangin 0,4 sebagai corporate tax dikali 17.000 dikurangi 0 ya sama dengan 10.200. Karena dia di akhir periode dia nilainya 0. Jadi accounting di book value-nya dia 0. Maka after tax, maka salvage-nya dia secara after tax adalah 10.200. Ya, dikurangin kepada pajak. Kalau kita pakai 7 years modified accelerated cost recovery system, maka kita dapatkan 7 years kita menggunakan Mars-nya yang 5 tahun 14, 24, 17 7 tahun 14, 24, 17 sampai tahun ke-6 saja. Tahun ke-6-nya 8%. Tahun ke-6-nya 8%. 20, 14, 24, 17, 12, 88. Oh, 8%, betul. 8%. Oke. Maka kita dapatkan book value di tahun ke-6 adalah 110.000 dikurangi 15 dikurangi 26 dikurangi 19 dan seterusnya, dapatlah nilai book value-nya dia di akhir tahun mesin tersebut adalah 14.000. Sehingga after tax salvage adalah nilai salvage-nya dia dikurangin 4 dikali salvage-nya dia dikurangin dengan book value.
sama dengan 16.091. Jadi ini adalah cara penerapan Modified Accelerated Cost Recovery System di dalam depreciation methods sebagai alternatif dari straight line methods. So far so good? Araso? Wakaru? Mimai desu ka? Taihen desu ka? Putu? Ada pertanyaan? Paham nggak? Belum ada pertanyaan, Pak. Oke, good. So far so good ya. Yes, Pak. Alright. Berikut adalah other methods for computing operational cash flow. Ada yang disebut dengan bottom up approach, di mana operational cash flow adalah net income ditambah dengan depresiasi. Sales, cost of goods sold, gross income, gross, kemudian cost, kemudian net income. Net income ditambah dengan depreciation. Ini disebut dengan bottom up approach. This method bisa digunakan apabila there is no interest expense. Kita bisa menggunakan bottom up approach untuk menghitung operation cash flow. Yang kedua adalah top down approach. Operational cash flow sama dengan sales dikurangin cost dikurangin tax. Sales dikurangin cost of goods sold dikurangin dengan tax. Ini disebut dengan top down approach. Ya. Dengan syarat jangan dikurangin dengan non cash deduction. Tidak boleh ada di dalamnya non cash deduction. Yang ketiga adalah tax shield approach, di mana operation cash flow adalah sales dikurangin cost dikali 1 minus corporate tax ditambah dengan depresiasi dikalikan dengan tax. Ini tax shield approach. Alright. Ada pertanyaan? So far so good? Kapish? Araso? Okay. That is all about the topic today. Yang lain-lain itu pengulangan-pengulangan aja. So, that is the topic for class today. Okay, wait a second. Okay, sekarang